Sabda TV. Kenapa kita harus taat kepada pemerintah meskipun pemerintah itu zolim? Kalau di Al-Quran dan surat apa Ustadz adanya? Terima kasih. Pak, Rasulullah SAW tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Yakin? Yakin tidak? Rasulullah tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Dan Rasulullah yang menyuruh kita untuk sabar terhadap pemimpin yang zolim. Imam Muslim meriwayatkan, Rasulullah bersabda, sayakunu ba'di a'immah yahtaduna bighori hadji wa yastannuna bighori sunnati wa sayakumu fihim rijalun qulubum qulubu syayatin fi jismanil ins. Akan ada setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjuk Rasul dan mengambil sunnah selain petunjuk selain sunnah Rasul. Ya, mengambil petunjuk selain petunjuk Rasul. Petunjuk siapa? Petunjuk buatan manusia. Undang-undang buatan manusia, pasti itu. Dan akan ada pada mereka pemimpin yang hatinya bagaikan setan berbadan manusia. Jahat pemimpin. Lalu Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, apa yang kau perintahkan ketika kami menghadapi pemimpin zalim itu? Kata Rasulullah, isma' wa ati'. Tetaplah dengar dan taat. Kalau antum yakin Rasulullah tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, ini hadis sahih Pak, ada dalam Sahih Muslim. Tapi kalau antum tidak yakin Rasulullah berbicara dari wahyu, antum dipertanyakan keislamannya. Ya, kenapa Rasulullah menyuruh kita tetap taat kepada pemimpin zalim? Kenapa Pak? Karena menaati pemimpin zalim, maslahatnya lebih besar daripada kita tidak menaatinya. Kalau kita tidak menaati, yang terjadi apa yang terjadi Pak? Kekacauan, chaos. Karena apa? Nggak mau taat sama pemimpin. Rakyatnya seenaknya. Terjadi kekacauan, ketidakamanan, dan yang lainnya. Peraturan sudah tidak dihormati lagi. Kalau sudah seperti itu, negeri rusak, Pak. Rusak. Coba berpikirnya jauh ke depan. Karena syariat ini, Pak, pasti syariat yang penuh dengan hikmah. Orang yang akalnya pendek hanya sebatas berkata apa? Kok lebih memihak ke pemimpin sih, gak memihak ke rakyat? Tapi kalau orang yang yakin bahwa Rasulullah tidaklah berbicara dari hawa nafsunya dan bahwa syariat Allah itu penuh hikmah, dia yakin bahwa menaati pemimpin zalim pasti ada manfaat yang lebih besar dibandingkan mudaratnya. Bukan berarti kita tidak mengingkari kezalimannya, tetap kita mengingkari tapi dengan cara yang sesuai syariat. Kata Rasulullah, man arada an yansah lidhi sultan fala yubdi alaniyah. Siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan terang-terangan. Waliyakhud biyadi waliyakhlubih, tapi nasihati secara rahasia. Fa in qabila, kalau dia menerima, alhamdulillah. Wa illa faqad adda alladhi alaih. Kalau dia tidak menerima, dia sudah melaksanakan tugas, selesai. Ada orang bilang gini, saya demo karena saya sudah menasihati secara rahasia tapi nggak mau didengar. Makanya saya demo. Kita katakan subhanallah. Rasulullah mengatakan kalau dia tidak menerima, dia sudah melaksanakan tugas sampai situ, selesai. Ya akhi, wallahi akhi, jangan antum kira sabarnya kita menghadapi pemimpin zalim itu artinya tidak akan memberikan manfaat apa-apa, Pak. Itu namanya antum suudon sama Allah. Allah tadi suruh sabar. Tapi kita ingat Allah bersama orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta orang-orang yang sabar. Dan kesabaran itu pasti akan memberikan hasil yang lebih manis dari madu. Cuma ini butuh keyakinan, Pak. Cuma masalahnya, Pak, kita ini saking seringnya membaca tentang kezaliman pemimpin, wah, terprovokasi kita, Pak. Marah kita, Pak. Akhirnya apa? Menganggap ya perintah Rasul untuk sabar itu, ini nggak sesuai dengan keinginan dia. Dia tolak hadis Rasul dengan emosi yang meledak-ledak. Naudzubillah min dzalik. Ya.